Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Semoga kalian selalu sehat dan masih tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bu Eni, masih dalam pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan belajar adab dalam perilaku sehari-hari. Apa itu adab, anak-anak? Adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Anak yang beradab akan disayang dan mendapat ridho dari Allah. Anak yang beradab Islami hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Adab apa yang akan kita pelajari dalam pelajaran hari ini? Yang pertama, adab ke kamar mandi. Yang kedua, adab mandi. Dan yang ketiga, adab berpakaian. Yang pertama, adab masuk kamar mandi. Dalam hadis riwayat Tirmizi, anak-anak menyebutkan di situ penghalang antara pandangan mata jin dan aurat Bani Adam atau manusia ketika salah seorang dari kalian itu masuk toilet dengan membaca bismillah. Jadi ketika kalian membaca bismillah ketika masuk toilet, maka jin tidak akan bisa melihat aurat kalian di dalam toilet. Selanjutnya, apa saja adab masuk kamar mandi? Yang pertama, membaca doa masuk kamar mandi. Doanya bagaimana, anak-anak? Kalian pastinya sudah hafal semuanya ya. Doanya bunyinya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Yang kedua, masuk dengan menggunakan kaki kiri. Kalian biasanya selalu mendahulukan kaki kanan, tetapi ketika kalian masuk kamar mandi harus mendahulukan kaki kiri kalian, anak-anak. Yang ketiga, tidak berlama-lama di kamar mandi. Ayo, siapa yang selalu bernyanyi-nyanyi di kamar mandi lama-lama? Itu tidak termasuk adab masuk kamar mandi, anak-anak. Selanjutnya yang keempat yaitu tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Ketika kalian di kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, ataupun mandi, usahakan tidak menghadap dan membelakangi kiblat karena itu termasuk adab di kamar mandi. Selanjutnya yang kelima yaitu tidak istinja atau menyeka dubur dengan tangan kanan. Sehabis kalian buang air bersih, buang air kecil atau buang air besar, nah kalian itu membersihkannya tidak boleh menggunakan tangan kanan, tapi tangan kiri. Yang keenam, mencuci tangan setelah selesai. Setelah kalian habis mandi, habis mencuci tangan, habis buang air kecil, buang air besar, jangan lupa cuci tangan setelahnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu harus diam, tidak mengobrol atau menyanyi. Nah ini tadi yang dibilang Bu Guru, tidak boleh menyanyi-nyanyi atau berlama-lama di kamar mandi. Dan yang terakhir, keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Kalian tadi masuk mendahulukan kaki kiri, dan kalian keluar harus mendahulukan kaki kanan. Yang kedua yaitu adab mandi. Yang pertama, masuk kamar mandi dengan berdoa. Tadi sudah disebutkan doanya masuk kamar mandi ya anak-anak. Adab mandi selanjutnya yaitu melepas pakaian dari yang kiri. Kalian ketika melepas baju dari tangan kiri dulu. Ketika kalian melepas celana atau rok dari yang kaki kiri kalian dulu. Yang ketiga, mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Jangan sampai ada tubuh kalian yang tidak terguyur air sehingga tidak bersih ketika kalian mandi. Yang keempat, berkumur-kumur dan menggosok gigi. Jangan lupa kalau mandi, gosok gigi kalian.
Selanjutnya yang kelima, menggosok badan dengan sabun. Keenam, membilas tubuh dengan air sampai bersih. Ketujuh, mengeringkan tubuh dengan handuk. 8. Menutup aurat setelah mandi. Nah ini, ketika kalian setelah mandi, mau ke kamar, baju kalian belum terbawa ke kamar mandi, nah kalian harus menutup aurat mungkin dengan handuk kalian ya. Ketika kalian mengambil baju, harus menutup aurat. Yang ke-9, keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Dan yang terakhir, membaca doa keluar kamar mandi. Bagaimana doa keluar kamar mandi? Nah begini, Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Selanjutnya yang ketiga yaitu adab berpakaian. Anak-anak, pakaian itu berguna untuk menutup aurat. Selain itu juga untuk menjaga kesehatan tubuh kalian agar tidak kepanasan ataupun kedinginan. Ada berpakaian, itu ada beberapa. Yang pertama, membaca doa berpakaian. Yang kedua, mendahulukan bagian badan sebelah kanan. Nah ini, ketika kalian tadi melepas baju itu mendahulukan bagian yang kiri, maka ketika kalian berpakaian mendahulukan bagian yang kanan. Yang ketiga, berpakaian dengan menutup aurat. Jangan lupa kalian selalu menutup aurat kalian ketika berpakaian ya. Yang keempat, pakaian harus bersih dan tidak terkena najis. Yang kelima, berpakaian sopan dan rapi, memakai jilbab bagi perempuan. Nah, anak-anak yang perempuan jangan lupa rambut kalian itu adalah aurat. Jadi kalian harus menutupnya dengan jilbab ya. Nomor 6, tidak boleh memakai pakaian mirip lawan jenis. Jadi kalian yang perempuan tidak boleh memakai pakaian mirip laki-laki. Sebaliknya, kalian yang laki-laki tidak boleh memakai pakaian mirip perempuan. 7. Mendahulukan bagian badan sebelah kiri saat melepas pakaian. Seperti ketika kalian mau ke kamar mandi tadi, ketika kalian mau berganti baju, melepas pakaian harus mendahulukan sebelah kiri. Dan yang terakhir, berdoa saat melepas pakaian. Bagaimana doa berpakaian dan melepas pakaian? Ini ada doa berpakaian. Doanya bunyinya bagaimana? Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Doa melepas pakaiannya bagaimana? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Begitu anak-anak. Yang terakhir, hikmah mandi dan berpakaian. Hikmahnya ketika kalian mandi dan berpakaian, yang pertama badan menjadi bersih dan segar tentunya. Yang kedua, dapat tidur dengan nyenyak. Ketika kalian tidak mandi, kotor, habis bermain langsung tidur, maka tidur kalian tidak nyenyak. Karena kenapa? Banyak kuman di tubuh kalian, pasti kalian gatal-gatal. Kemudian kalian tidak nyenyak tidurnya. Yang ketiga, terhindar dari kuman dan penyakit. Yang keempat, penampilan tentunya menjadi indah dan menarik ketika kalian mandi, bersih, cantik, tampan yang laki-laki, maka penampilan kalian pasti akan indah dan lebih menarik. Dan tentunya yang terakhir, ketika kalian selalu mandi, menjaga kebersihan dan berpakaian rapi, maka akan disayang dan mendapat pahala dari Allah. Alhamdulillah, sekian anak-anak pelajaran hari ini dari Bu Eni, dan terima kasih sudah menonton videonya. Dari Bu Eni,
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.